Oke, jadi ini adalah tampilan awal setelah kita selesai menginstal Visual Studio Code di perangkat kita. Untuk tampilan awal, hanya ada pilihan kita untuk menentukan tema mana yang paling nyaman untuk kita. Saya sendiri lebih cocok menggunakan tema dark. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ada menu seperti umumnya, ada File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, dan Help. Dan di sampingnya ini ada menu Explorer. Ini menu Explorer ini bisa kita gunakan ketika kita akan membuka folder tempat kita menyimpan file Visual Studio Code. Dia ada menu Search. Ini bisa digunakan untuk find and replace, kemudian juga untuk mencari kata kunci tertentu. Bisa digunakan jika nanti kita sudah membuat banyak file. Kemudian ada source control ini untuk menghubungkan Visual Studio Code dengan GitHub. Kemudian ada run and debug, ini ketika kita menjalankan dan juga ingin melakukan debug pada folder atau file yang sudah kita buat. Dan kemudian ada extensions. Jadi extensions ini berisi program-program tambahan yang bisa kita gunakan untuk menambahkan fungsi pada Visual Studio Code. Bisa dilihat ya, ada banyak, dan nanti kita akan coba beberapa extensions yang menurut saya sangat penting. Oke, kita balik dulu ke Explorer. Nah, jadi, oh ya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, jadi saya ingin mengatakan bahwa Visual Studio Code ini sebetulnya adalah salah satu program yang digunakan untuk mempermudah kita ataupun mempermudah para programmer ketika melakukan proses coding. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba menggunakan Visual Studio Code untuk membuat file HTML atau Hypertext Markup Language dengan struktur yang bisa dibilang mungkin paling sederhana dan paling umum bagi para pemula. Oke, langsung saja. Oke, nah sebelum lebih jauh saya akan menjelaskan dahulu struktur dasar dari HTML atau HTML. Bisa dilihat ya di sini. Nah, ini merupakan tampilan umum struktur dasar dari sebuah website yang berisi bahasa HTML. Nah, kita bisa lihat di atasnya, ini merupakan tanda atau kode yang menuliskan jika kita ingin si browser ini membaca dokumen kita dalam bahasa HTML. Kemudian bisa kita lihat di sini juga bahasanya ini menggunakan bahasa Inggris ya. The head atau bagian kepala, bagian atas, kemudian ada title, judul, kemudian ada body atau bagian tubuh atau bagian isi. Nah, ketika sekarang kita coba gini dulu. Klik kanan. Kita buka dengan Google Chrome. Nah, ini masih TXT, masih seperti ini. Kita bisa melakukan hal ini. Kembali ke struktur dasar, file, SFS, kemudian all files, struktur dasar, .html. Sorry. Nah, sekarang sudah muncul di sini berkas baru dengan logo Google Chrome. Kita buka. Nah, sekarang sudah HTML, tapi filenya masih kosong. Kemudian kita close dahulu. Kita buka lagi dengan Notepad. Nah, kita coba beri judul dokumennya. Misalnya, belajar
Kemudian pada bagian bodinya kita tulis selamat datang. Kita save. Nah, kita coba buka lagi. Nah, sekarang judulnya sudah berubah, belajar HTML, dan juga sudah ada isinya, tulisan selamat datang. Nah, itu adalah struktur sederhana dari sebuah atau dari website HTML. Nah, sekarang fungsi dari Visual Studio Code ini merupakan software yang bisa mempermudah komunikasi antara programmer dengan si komputer. Langkah pertama yang perlu dilakukan itu adalah kita membuat folder dulu. Nah, anggaplah kita membuat folder latihan Visual Studio Code. Nah, kemudian balik lagi ke Visual Studio Code, buka bagian Explorer, open folder. Nah, kita lihat di desktop, latihan Visual Studio Code. Select folder. Ya, kita bisa memilih yes trust the author sehingga ketika kita menyimpan berkas, komputer kita bisa menerimanya. Kemudian kita buat di sini new file, karena belum ada new file, kita beri nama index.html. Nah, sudah ada index.html. Ketika kita minimize dahulu, ketika kita buka folder latihan Visual Studio Code akan ada file ini, index. Nah, jadi salah satu fungsinya juga untuk mempersingkat proses. Jadi kita tidak perlu membuat folder atau membuat berkas di folder tersebut lagi. Kita cukup membuat file di sini dan otomatis tersimpan. Nah, kita bisa menulis kayak seperti dia satu-satu. Kemudian bawah mengikuti format yang tadi. Seperti itu. Kemudian di sininya kita tulis, kita samakan nih dengan ini. Nah, itu kemudian. Nah, ini merupakan struktur dasar yang sama ya seperti ini. Dan salah satu ciri dari HTML, kita bisa melihat bahwa setelah ini setiap kata itu selalu berada di dalam tanda baca lebih kecil dan juga lebih besar di akhirnya. Kemudian setiap kata pun akan memiliki duplikat, di mana duplikatnya tersebut memiliki tanda garis miring atau slash sebelum katanya tersebut. Jadi ini adalah fungsi dasar agar membuat kode yang kita tuliskan bekerja. Oke, nah sekarang sama seperti tadi, kita bisa menulis title, misalnya latihan. Kemudian pada bagian body, tulis nah, ada satu extension yang bisa membantu kita untuk mempermudah proses coding. Namanya adalah Live Server. Nah, bisa kita install.
Oke, setelah diinstal, oke, jadi itu ya untuk fungsi dari Open with Live Server itu adalah agar kita bisa melihat secara langsung progres kode yang kita tulis di Visual Studio Code apakah berfungsi atau tidak dan bagaimana tampilannya. Serta untuk mode live server ini kita bisa melihat si perubahan yang kita lakukan secara langsung. Jadi otomatis reload dan langsung perubahannya terlihat. Kemudian mari kita coba mulai lagi dari awal. Kalau tadi kan kita tulis satu-satu seperti ini, doctype, kemudian enter lagi sampai beres. Nah, sebetulnya di Visual Studio Code itu ada yang namanya emit abbreviation. Jadi itu adalah salah satu shortcut yang bisa kita pilih untuk mempersingkat proses. Dalam membuat struktur dasar, kita bisa klik shift, kemudian ini tanda seru, pilih tanda seru yang paling atas. Ini ada emit abbreviation, klik, maka langsung keluar semua struktur awal, struktur dasar. Nah, sekarang kita coba nih, dokumennya kita ganti lagi, latihan, kemudian badinya bisa kita tulis halo dunia. Oke, nah bisa kita misalnya gini ya, open with live server, saya akan muncul tulisan ini, halo dunia. Kemudian judulnya juga sudah latihan. Nah, ketika kita ubah di sini latihan HTML. Oke, lihat menggunakan live server kita bisa langsung melihat perubahannya. Halo dunia, ini adalah saya sedang latihan. Gitu. Nah, perubahannya akan langsung tertulis. Kita klik di sini pun bisa kita ubah ya. Jadi di HTML kan ada kode basicnya itu ada edge. Edge ini untuk heading atau tulisan yang biasa digunakan untuk judul artikel atau misal judul apapun. Nah, kita halo dunianya kita ubah ini. Kemudian kita tulis baru di sini ada P. P itu artinya paragraf. Sorry, kita usah pakai ini lagi. Ini sedang latihan. Contoh, jika kita tidak menggunakan P, nah seperti ini. Sedang latihan. Kemudian saya klik di bawahnya. Nama. Nah, ketika saya klik begini, itu dia akan muncul di samping halo dunia karena tidak ada fungsi atau instruksi untuk membuat paragraf baru. Ini kita tulis di sini P, kita paste di sini. Nah, ketika kita membuat P, akan ada muncul instruksi baru seperti ini. Nah, kalau kita coba tambah fungsi lain. Ada yang namanya, kita bisa tulis mark Q. Nah, mark Q itu untuk membuat teks bergerak. Kita lihat seperti ini ya.
jangan dibaca. Nah, kan ada tulisan bergerak seperti ini. Ini geraknya dari kanan ke kiri. Kalau kita ubah misalnya direction. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita membuat tampilan HTML pada Visual Studio Code. Dan ini adalah fungsi dari live server sehingga kita bisa melihat perubahan di sini secara langsung. Oke, nah untuk kode sendiri tentunya ada banyak sekali. Untuk yang ini adalah yang sangat dasar sekali. Kita bisa klik di sini, kita buka W3 atau W3 Schools. Pilih yang HTML. Nah, ada HTML tutorial, w3schools.com. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada HTML tutorial, HTML home, editor, basics, bisa kita lihat di sini ya. Nah, untuk yang basic, nah ini ya, seperti yang tadi kita tulis, kita pun bisa seperti ini. Cukup copy, kemudian kita pergi ke Visual Studio Code, delete, kita lihat yang tadi apakah berubah. Nah, ini berubah ya, my first heading, my first paragraph. Kemudian kita balik lagi, di sini juga ada, misalkan kita ketika ingin membuat table, nah kita coba nih. Memang mudah, kita bisa tinggal copy paste saja, tapi tetap kita perlu mengetahui juga dasar-dasar dari penggunaannya. Kita lihat di sini, nah ini sudah ada table sesuai dengan yang ini. Bisa ditambah lagi row atau headers-nya, bisa kita tambah border. Kemudian kita lihat lagi di sini ada colors. Nah, colors itu untuk mengganti background bisa. Nah, ini untuk background. Kita bisa memasukkan pada bagian heading itu ada ini text style. Kita ubah, kita save. Pada bagian head, ini adalah warna background tulisan. Nah, oke, jadi itu adalah intinya dari pengenalan ini. Untuk HTML sendiri, untuk mempelajari kodenya, sekarang sudah banyak ya. Contohnya tadi yang w3schools.com, kita bisa cek semua ini ya, apa ya, untuk kode untuk menambahkan gambar, untuk memasukkan video dan lain-lain. Tapi yang penting kita memahami yang basicnya dahulu. Kenapa ini harus ada bagian ininya, terus kenapa harus ada tulisan body, head, P atau paragraf dan lain-lain. Itu yang penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Oke, sisanya silakan teman-teman coba untuk berkreasi. Intinya Visual Studio Code ini adalah untuk mempermudah programmer agar tidak perlu mengetik satu persatu kode atau tidak perlu membuat file baru. Ini adalah shortcut yang sangat membantu untuk efisiensi waktu dan juga pekerjaan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.